Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Al-Firdaus kelas 6A, B, dan C? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah siap belajar ya? Alat tulisnya segera disiapkan. Say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kemarin kita sudah belajar mengenai ide pokok. Apa itu ide pokok? Ya, ide pokok adalah gagasan yang mendasari sebuah paragraf. Kemudian ide pokok terletak pada kalimat utama. Hari ini kita akan belajar tentang kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan. Ciri kesimpulan yang baik yaitu berupa intisari dari tulisan yang dimulai dari khusus ke umum, menggunakan kosakata yang baku. Kemudian berupa pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Cara menarik kesimpulan yaitu yang pertama, baca kalimat dalam paragraf dengan seksama. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya, kemudian tentukan ide pokok atau gagasan utamanya. Baru setelah itu tarik kesimpulan paragraf tersebut dengan memperhatikan ide pokok. Sebagai contohnya, bagaimana cara menarik kesimpulan? Perhatikan paragraf berikut ini ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dari paragraf tersebut, bagaimana cara kita menarik kesimpulan? Langkah pertama yaitu mencari kalimat utama, yaitu kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Langkah kedua, kita cari ide pokoknya, yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Yang terakhir, kita tarik kesimpulan dari ide pokok, yaitu jagung berkembang biak melalui biji. Menanam jagung tentu tidak bisa sendirian ya. Para petani pasti bekerja sama untuk menanam. Begitu juga dengan saat panen. Kerjasama tersebut termasuk pengamalan dalam sila ketiga Pancasila. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Iya, yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua ada cinta tanah air dan bangsa. Contoh sikapnya yaitu kita memakai produk dalam negeri. Kemudian yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya bangsa sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti tadi, kerjasama menanam jagung tanpa membedakan suku bangsa. Kerjasama dengan negara lain juga termasuk pengamalan sila yang ketiga. Indonesia termasuk di wilayah Asia Tenggara dan menjadi anggota
ASEAN. Kita akan belajar penampakan alam negara anggota ASEAN. Yang pertama ada Indonesia. Indonesia termasuk negara kepulauan karena Indonesia memiliki banyak pulau. Indonesia juga disebut negara agraris karena banyak penduduknya yang bekerja sebagai petani. Wilayah Indonesia dilalui Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Indonesia juga diapit dua benua, yaitu Asia dan Australia. Diapit juga oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Batas wilayah negara Indonesia yaitu yang sebelah utara ada Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik. Sebelah timur ada Papua Nugini. Kemudian batas selatan dan barat ada Samudra Hindia. Anggota ASEAN yang lain yang termasuk negara anggota ASEAN termuda yaitu Kamboja. Anggota negara Indochina antara lain ada Kamboja, Laos, dan Vietnam. Batas wilayah Kamboja sebelah utara yaitu Laos, selatan dan timur ada Vietnam, barat dan timur ada Thailand, barat daya ada Teluk Siam. Salah satu sungai terbesar di Kamboja yaitu Sungai Mekong. Perekonomiannya di sektor pertanian dan penghasil karet. Hampir semua kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut, kecuali Laos. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu udara yang panas. Hutan tropisnya menghasilkan kayu dan rotan. Kayu dapat dimanfaatkan untuk kerajinan seperti patung. Sentra patung kayu Indonesia berada di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Mempelajari patung, kalian juga perlu tahu jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada patung monumen, yaitu untuk mengenang peristiwa bersejarah. Yang kedua ada patung religi, yaitu patung yang bernilai keagamaan. Yang ketiga ada patung kerajinan, itu untuk memenuhi nilai kepuasan konsumen. Yang keempat ada patung arsitektur, yaitu untuk menambah nilai suatu bangunan. Kelima ada patung dekorasi untuk memperindah ruangan, baik interior yaitu di dalam ruangan maupun eksterior di luar ruangan. Yang keenam ada patung seni murni, yaitu untuk nilai estetika, dinikmati keindahannya dari segi bentuk dan makna bagi yang memahaminya. Nah, menarik bukan belajar kita hari ini? Kita sudah belajar mengenai kesimpulan, kemudian geografisnya negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dan Kamboja. Kemudian ada pengamalan sila ketiga Pancasila, mempelajari jenis-jenis patung. Nah, agar lebih kalian memahami materi, silakan dikerjakan tugasnya ya. Latihan pembelajaran 4, 5, dan 6. Setelah ini kalian segera mengerjakan, kemudian difoto, diunggah, diupload di drive kalian masing-masing. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian. Sehamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.